untuk mendapatkan titik koordinat. Katanya kan ini nilainya besar loh sekarang. Nah, kira-kira katanya gitu bro. Ratusan bro. Ratusan per titik. Ya. Nah ini oknum ini siapa yang nggak usah diperdalam yang itu bro. Sekarang yang penting gini dulu. Pemilik dapur mengeluh juga. SPPI bermain-main. SPPG ini banyak main-main. Dapat juga saya mendapatkan informasi. Ada salah satu oknum SPPG yang bermain juga. Bukan satu, lebih dari satu. Lebih dari satu. Iya. Ada berdasarkan informasi yang saya dapat langsung dari teman-teman mitra. Ada oknum SPPG menjadi supplier. Oh, udah bagus ini mainannya terus. Kedua, ini dikeluhkan oleh mitra karena kekhawatirannya kalau dia bermain, mainan markup harga di situ terjadi, yang berdampak adalah dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas atau bongkar-bongkar kan berita MBG bongkar makan gizi. MBG bongkar makan gizi. Ya, itu tema kita hari ini. Di pertengahan bulan puasa, tinggal 2 minggu kita ke Lebaran. Tapi poinnya gini bro, sebelum kita lanjut, jadi kita tidak dalam rangka saling memfitnah, tapi lebih cenderung berbagi informasi, beredukasi. Jadi tidak saja kita berbagi takjil, informasi penting. Jadi nutrisi itu tidak saja berbicara dari makanan, tetapi otak itu butuh juga sentuhan-sentuhan rohani, informasi-informasi dan hati itu penting. Itu yang paling penting. Kalau makanan itu bisa kita berpuasa 24 jam. Iya, penting nurani dan pikiran kita aman. Nah, Bang Hul merupakan salah satu wartawan aktif di Lombok Timur yang selalu mengawal bagaimana kondisi makanan bergizi gratis itu atau program nasional yang dicetuskan oleh pasangan Prabowo Gibran tahun ini dan periode ini. Ini selalu kalau di Lombok Timur beliaulah yang sering memberitakan segala apapun permasalahan-permasalahan maupun hal-hal positif di dapur SPPG atau dapur MBG yang ada di Lombok Timur. Saya kira begini, saya kira positif semua. Artinya keluhan warga tetap sudah kita tulis mulai kapan sudah mengawal pemberitaan itu. Ya mungkin nanti bisa dicek ya berita-berita yang mungkin sudah termasuk karena kita bersama-sama lah sama teman-teman jurnalis di Lombok Timur kaitan mengawal dan memastikan menu ini bisa diterima dengan baik oleh penerima manfaat. Itu yang paling penting Jadi karena kan jelas presiden kita itu kan ini kan program mulia. Ingin kita ingatkan ulang dulu ini program mulia. Apalagi kalau teman-teman SPI, PPI ngomong ini program mulia dari Presiden Republik Indonesia dan harus kita kawal bersama. Kira-kira begitulah. Karena mereka kan memang saat ini garda terdepan untuk memastikan gizi anak-anak bangsa. Kan itu yang mungkin poin poin yang ingin kita Nah, berbicara dari kapan, saya ingat kalau tidak salah yaitu sekitar di bulan September lah. September 2025. Itu mungkin pertama kali saya menulis salah satu menu saat itu menjadi sorotan publik karena buahnya rusak. Di wilayah mana, kecamatan mana? Wilayah Mas Page. Mas Page. Tapi itu menjadi evaluasi awal betul karena CPG itu baru running di minggu awal, lalu kemudian mendapat dan menariknya karena ada sebagian kita misalnya menyalahkan dapur tapi mohon maaf
itu memang ada kesalahan juga di teman-teman supplier gitu. Nah, pertanyaan apakah supplier itu adalah pemilik dapur sendiri ataupun orang lain kan no komen gitu ya. Tapi kalau berbicara kita bocor-bocor sedikit ya. Tapi faktanya pemilik dapur supplier ya? Sebagian besar kalau kita mau lihat gitu, karena mungkin teman-teman masyarakat kita yang ingin ikut berbisnis dalam program ini ya. Sebenarnya di awal tadi kita ngomong bahwa ini program yang saya kira sebenarnya enggak boleh terlalu keras bisnisnya gitu. Karena kan 10.000 pasti harus diterima oleh penerima manfaat gitu. Tujuan saya fakta di lapangan. Fakta di lapangan ini. Saya ingat betul itu perintah dari perusahaan. Coba lakukan investigasi. Saya ingat betul investigasi saya dari utara ke dari selatan sampai utara, barat ke timur, nyari coba narasumber. Pengalaman menariknya saat itu ya ketika saya coba memperdalam untuk mendapatkan informasi kaitan dalam apa sih yang terjadi dalam proses di program MBG ini. Karena kan semangat utamanya adalah pemenuhan gizi ini. Ya kita kan selaku penulis kan hanya ingin memastikan supaya menu yang disajikan oleh semua dapur yang ada di Lombok Timur adalah betul-betul memastikan gizi yang diterima oleh penerima manfaat atau anak-anak kita. Tujuan presiden tercapai lah. Paling tidak tujuan presiden utama ini tercapai. Itu yang paling poin menjadi semangat pertama saya ya. Perkara mau diterima itu betul atau tidak itu urusan para bukan soal kepentingan terutama rating atau kepentingan pribadi misalnya menjadi memasukkan apa dan apa, bukan soal itu ya Bang. Ya kalau perkara itu bagi saya saya tidak terlibat di posisi itu, tetapi bagi teman-teman yang lain. Tapi hanya satu catatan yang ingin kalau misalnya ingin ikut terlibat dalam mungkin berbisnisnya saran saja lebih baik tidak usah terlibat dalam menulis di ini, karena jangan sampai karena kita menawarkan barang ini, mohon maaf ini sekali lagi jangan sampai kita menawarkan barang tidak diterima lalu kemudian kita buat berita orang. Ini masalah. Ini kan perlu menjadi edukasi karena mohon maaf ini ada beberapa oknum yang kita dengar ya, ada teman-teman juga banyak yang mungkin gitu kan jadi supplier. Ya kalau yang jadi supplier saya kira tidak ada masalah nih. Ya kan artinya menjalankan kewajiban dia juga untuk kehidupan keluarga kan tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalannya adalah kan ada kaedah-kaedah kita kode etik yang 11 tadi juga sudah disampaikan, itu jangan sampai tersandra. Itu aja yang perlu kita saling ingatkan gitu. Susah kalau saya kira itu menjadi poin ya. Perkara mohon maaf lah, mau senang juga nggak ada masalah. Kalau tidak senang juga nggak ada masalah. Ini menarik ya. Ini menarik ya soal investigasi SIDA selama beberapa 6 bulan lah ya kita hitung ya. September, Oktober. Kebanyakan dari pantauan SIDA langsung ke lapangan dan lain sebagainya, pemilik dapur ini dari pihak mana sih? Sebentar dulu, bukan persoalan siapa pemilik dapur. Saya ingin ini dulu. Artinya jangan sebut namanya Bang, tapi jadi yang jelas eksekutif legislatif kita berada pada ruang itu. Jadi eksekutif yudikatif, eksekutif legislatif. Nah kalau yudikatif saya belum begitu mendalami belum nyampe. Tapi kalau kita lihat kemarin ini kan presiden memberikan penghargaan ke salah satu instansi yang memiliki dapur terbanyak. Gimana itu? Berarti tapi yang jelas kalau kita di Lombok Timur ini eksekutif yudikatif itu memiliki dapur. Selain para pengusaha kita yang lain-lain. Berarti dominan orang-orang eksekutif yudikatif. Ya. Jadi makanya gini. ini dulu eksekutif legislatif ini kebanyakan yang punya dapur. Mayoritas. Mayoritas.
Yang nilainya yang 200 itu. Ada memang, kalau kita lihat ya, ada memang teman-teman pengusaha kadang-kadang berkonsorsium dengan teman-teman legislatif. Misalnya. Iya, iya. Ada polanya juga begitu, karena kan akses untuk mendapatkan, kalau istilah yang kita dengar sekarang ini kan untuk mendapatkan titik koordinat, katanya kan ini nilainya besar loh sekarang. Nah, kira-kira Berapa? katanya gitu, Berapa bro. untuk Ratusan, bro. Ratusan. Ya. Ratusan per titik. Ya. Nah, ini oknum ini siapa Nah, yang nggak usah diperdalam yang itu, bro. Sekarang yang penting gini dulu. Jadi pernah kita Enggak, ini memang nah, ini dulu. Jadi Kita menjadi oknum itu dulu bagaimana? iya. sebentar dulu. Jadi Iya. kita ini pernah di Lombok Timur ya, Iya. pernah melakukan evaluasi apa jelang 1 tahun, masih ingat di DPR Ya, ya, dilakukan. ya. Dan yang mengevaluasi dirinya sendiri. Sebentar, belum sana dulu nih, belum sana dulu. Kita kembali dulu. Jadi ini ya, ini yang pernah saya tulis ya. Iya. Tidak pernah dievaluasi. Ya. Jadi ini katanya teman-teman SPPI, nah, apa namanya teman-teman pengelola MBG atau pengelola SPPG gitu Ya, ya. SPPG sudah ya. Ya, Kepala SPPG mereka kadang-kadang terganggu katanya Oh, oleh mitra. terintimidasi oleh pemilik dapur. Ya, makanya mitra ya. Oknum ya. Mungkin saya kira tidak semua karena para mitra juga polanya seperti itu ya. orang oknum. Jadi terganggunya karena terlalu ikut campur. Ini pengakuan loh. Iya, iya. Ini dari hasil investigasi tadi itu. Sudah Iya. jadi ketua SPPG agama. Ya pernah saya namanya tidak kita tulis sih. Nggak kita tulis. Saya tulis karena memang dia. Itu ditulis langsung sama Mami. Ada kok di verifikasi GLDR. Nah, jadi gini. Jelaskan di anu itu dengan nominal. Sekarang ini kalau di awal-awal kan dulu satu dihitungnya per satu penerima KPR, penerima manfaat kan. Ada sewa dapur itu 2.000 per satu. Itu dulu dengan menggunakan per satu ompreng. ya dulu. Sekarang itu kan tidak berlaku. Per satu dapur itu disewa itu 144 juta. 140 juta Iya, per bulan. Kan 6 juta per hari, tinggal dihitung 6 juta kali 6 juta kali 24 hari. 24 hari berapa? 26 hari lah gitu. 24 hari. 24 hari. Coba dihitung berapa? Ya. 6 juta per hari. Itu ya anunya. 6 juta. Ini keluhan ya, keluhan 144 juta 44 juta per bulan. per bulan. Tidur-tidur pemilik dapur sudah itu ya. Nah, tidak sampai di situ, Bro. Apalagi itu dikupas Pemilik dapur mengeluh juga. SPPI bermain-main. SPPG ini banyak main-main. Dapat juga saya mendapatkan informasi. Ada salah satu oknum SPPG yang bermain juga. Bukan satu, lebih dari satu, Lebih Pak. dari satu. Iya. Gimana Lombok Timur mainnya? ini, di Iya. Lombok Timur. Bahkan ada SPPG kita punya dapur, Berarti bro, di begini. Lombok Timur. Berarti begini, dikendalikanlah mitra ini oleh SPPG begitu. Ada juga mitra yang mengendalikan SPPG ini. Sangat kompleks ya. Satu misalnya ada berdasarkan informasi yang saya dapat langsung dari teman-teman mitra, ada oknum SPPG menjadi supplier. Udah bagus ini mainan ini terus. Kedua, ini dikeluhkan oleh mitra karena kekhawatirannya kalau dia bermain, mainan markup harga di situ terjadi, yang berdampak adalah dapur. Kalau dia macet, stop dong sewanya. Nah, ini yang dikeluhkan sama dapur. Itu pertama. Yang kedua, ini kaitan dengan kesenjangan. Ada mitra itu yang mengeluh begini. Ini kan hanya negara ini kan hanya BGN hanya 3 orang diangkat. Iya. Kepala, lalu kemudian admin, lalu kemudian ahli gizi. Ada 3 yang diangkat menjadi. Ada yang dikira tidak ada yang mengeluh.
apa namanya mitra kita yang kasihan terhadap relawan. Kenapa relawan tidak ada kepastian? Iya. Ini habis kalau misalnya dapur kita nutup terus siap dari mana dia dapat gaji ini para relawan? Ada dapur yang ngomong begitu dan berita itu pernah naik. Sekitar bulan berapa Nah, itu, Bang? itu dari dari BG ya. Apa namanya dari mitra ya. Lalu kemudian yang juga ini kan yang kok Bapak ketawa. Mantap ya. Jadi yang jelas kenapa akhirnya kemudian kesimpulannya begini ya. Karena jangan terlalu panjang nanti. Enggak, jangan disimpulkan, masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan kita yang Artinya ini maksudnya bukan kesimpulan akhir, enggak. Tetapi intinya begini, bahwa ada tata kelola yang saya kira penting menjadi catatan, karena saya lihat Pak Presiden ini kan tidak malah melihat langsung. Jadi laporannya misalnya kalau hampir kita tahu lah. Kan kepala BBGN sudah menyampaikan satu dapur motong satu ekor sapi. Sapi bukan sapi. Terus ini kan yang disampaikan langsung oleh tapi fakta di bawah ini kan yang artinya mohon maaf sekali lagi kepala BBGN kita kadang-kadang ngaco gitu menyampaikan informasi ini kepala negara loh jika itu tidak benar berarti kan dia membohongi kepala negara kita. Bohongi presiden ya. Presiden dibohongi gitu loh. Nah, ini belum lagi tadi Lele. Terus lalu kemudian dia berbicara tentang perputaran di desa, perputaran di kecamatan. Lah cek di bawah. Coba suruh kepala BGN tuh ngecek ke bawah. Masalahnya ini ada teman saya aja, Mami tadi bilang atau tadi Ruhel bilang nawarin telurnya nggak diterima misalnya. Kan gitu. Nah, Anda mau markup, Anda naikkannya diterima. Nah, ini yang artinya ini kan sangat miris jika misalnya kalau sering menjadi perdebatan jika misalnya nominal harga itu hanya di angka 6-7 juta diterima oleh penerima manfaat kan kasihan. Dan ini mungkin perlu menjadi mirisnya gitu jika para pengelola ini tidak, kalau katanya teman-teman SPP ini program mulia, tapi jika misalnya pelaksananya tidak baik berarti akhirnya kan program tidak mulia. Iya. Kira-kira begitu, bro. Secara aturan boleh enggak mitra-mitra ini terlalu banyak intervensi di SPPG, artinya manajemen SPPG. Sebaliknya pertanyaan saya, sampai mana dia bisa intervensi dua instansi lah kita bahasakan ya, mitra dan ya dua pihak ini. Nah, ini kan berdasarkan kalau berdasarkan penelusuran ya, memang kenapa yang disampaikan tadi ini kan dua hal berbeda. Ada mitra BGN dengan mitra BGN, lalu ada juga mitra dapur. Ini antara mitra BGN dengan mitra dapur ini dia sama ini masalahnya, paham kan? Iya, iya. Iya kan, yang jadi masalah kan gini, mitra BGN kan ini kita disewa. Kalau saya misalnya mitra BGN Dan pemilik modal, pemilik dapur makanya pemilik modal juga. Nggak usah kita sebut modal lah. Kalau sudah jadi dapur kan sudah modalnya di situ. Yes, Ini di BGN nyewa punya saya. Saya juga rangkap jabatan, jadi mitranya SPPG. Oh iya. Nah, mitra SPPG siapa? Supplier, bro. Kan gitu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira gitu. Minhai. Jadi itu yang mungkin menjadi kalau kita mungkin harapannya adalah paling tidak menjadi program utamanya ini adalah pemenuhan gizi. Jadi selain ada 2 poin yang tadi ya, persoalan lapangan pekerjaan, perputaran ekonomi, tapi ini loh program prioritas menjadi kunci utama. Gimana dia bisa akan fokus melakukan pemenuhan gizi apabila di awal berdirinya
dapur MBG itu saja ada proses suap di situ ketika menentukan titik sampai 300 juta. Nah itu kan PR-nya BGN kalau itu. Ya. Nah sekarang ini kan terbaru ini kalau saya baca di apa namanya di Kompas, ya, di Kompas itu jelas. Sekarang ini kan KPK sudah memantau, ya, berdasarkan langsung turun deh. Ada sekian banyak aduan yang diterima oleh KPK. Ini berdasarkan keterangan dari apa namanya berita yang ada di Kompas itu. Jadi KPK ini sudah mulai melakukan apa namanya turun langsung melakukan cross check informasi dan seterusnya. Itu setelah menerima begitu banyak aduan informasi dari aduan masyarakat. Nah, kita harapkan mungkin ya informasi ini menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan lah. Seperti yang sering disampaikan oleh para kepala SPPG. Jadi hampir kita tahulah jawabannya kepala SPPG ketika kita konfirmasi beliau. Sudah hafal ya? Hampir kita hafal ini gimana? Ya. Apa jawaban mereka gitu kan? Bener menu saya katanya kan. Ya ini ada miskomunikasi. Ini sebagai bahan evaluasi untuk kita lakukan perbaikan. Ya. Sekarang ada aturan baru lagi nih dari BGN. Dari BGN pertama dia tidak boleh ada sistem papel. Jadi tiap hari itu harus ada penyaluran distribusi. Ya. Yang kedua itu apa yang tadi mau saya bilang, nominal di makanan itu kan harus dicantumkan nilainya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu nominal yang dicantumkan di menu itu pas 10.000 atau 8.000 atau cocokologi saja dia pakai aja. Nah, cocok-cocokan saja nih, kita cocok-cocok. Makanya tadi di awal kan udah nih kalau kita mau ya, kalau misalnya kita menggunakan hitungannya adalah angka jual eceran, pas sudah itu. Kalau menggunakan, kan namanya kita ngecer gini nih, saya punya kios, saya beli barang sekian, ya meskipun beda dengan kios yang sebelah nggak ada masalah, namanya juga kita ngecer. Nah sekarang dapur kalau dia konsepnya sama dengan kios yang eceran, kita beli aja di kios. Nah ini yang mungkin mohon maaf sekali lagi, saya mungkin teman-teman jurnalis tidak dalam rangka sentimen terhadap program ini, tetapi hanya ingin mengingatkan, dan yang paling penting adalah memastikan tentang hak. Saya punya anak, dia punya anak, pemilik dapur juga punya anak, dan semua termasuk mungkin apa namanya para pejabat kita juga punya anak dan cucu dan seterusnya gitu. Jadi kita tidak dalam posisi tidak suka terhadap program, tidak, tetapi kita ingin mengingatkan. Jadi kalau lagi-lagi seperti yang disampaikan tadi nih, saya hanya ingin mengecek saja. Kalau konsep dari SPPG adalah sama dia dengan kios-kios atau pedagang bakulan yang ecer, ya akibatnya begini. Tapi kalau memang dia dapur ini adalah merupakan fasilitas yang sudah disewa oleh negara dan menyalurkan sesuai dengan apa yang menjadi juklak juknis, ya saya kira tidak akan menjadi begitu banyak kompleks persoalan hari ini. Berarti kan hari ini hanya mencari untung saja harinya dari menu itu. Kalau sama seperti kios kan saya nyari untung jadinya. Dia membeli grosiran kan tidak saya ngomong. Iya. Jadi dia ngomong. Iya, ya.